Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah pertama kali kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keilmuan kita, melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, dan insyaallah akan membahas bab tentang fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wathabat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah berada di atas jalannya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyarik wathabat. Bab yang menjelaskan tentang memilih ilmu, ikhtiyaril ilmi, memilih ilmu, wal ustadi dan memilih ustadz atau guru, wasyarik dan memilih teman akrab, gitu ya, wathabat dan sabar teguh ketika menuntut ilmu. Wa yambaghi dan sudah seharusnya li talibil ilmi bagi penuntut ilmu itu untuk an yakhtara min kulli ilmin, untuk memilih beberapa ilmu ahsanah yang sebaik-baik ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu itu sebelum menuntut ilmu dia harus pandai-pandai untuk memilih ilmu yang terbaik yang harus ia pelajari. Selain memilih ilmu yang terbaik, wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal, dia juga harus bisa memilih apa yang ia butuhkan fi amri dinihi dalam urusan agamanya, fil hal dalam keadaan sekarang atau pada waktu itu, ya, sekarang. Jadi dia harus bisa memilih ilmu yang terbaik, memilih apa yang ia butuhkan di dalam hal agamanya ini sekarang, thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al. Kemudian dia juga harus bisa memilih apa yang dibutuhkan nantinya, ya, pada masa depannya. Masa depan di sini bisa berarti masa depan dalam keduniaan maupun masa depan di akhirat. Wa yuqaddimu ilma tauhid wal ma'rifati wa ya'rifallaha ta'ala bidalil. Wa ya'rifallaha ta'ala bidalil. Wa yuqaddimu ilma tauhid. Tapi yang lebih diutamakan atau dia lebih mendahulukan ilmu tauhid, ilmu tentang tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah. Jadi bagaimana dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Wal ma'rifah dan juga ilmu ma'rifat, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifullah, sehingga dengan ilmu itu dia bisa mengenali Allah, memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala, bid dalil, dengan dalil. Fa inna imanal muqallid, karena sesungguhnya keimanan seorang muqallid, orang yang ikut-ikut saja, ya. Ketika orang tua kita sudah beragama Islam, kemudian kita lahir dalam lingkungan yang sudah Islami, tentu kita akan menjadi orang yang Islam tanpa tahu kenapa kita harus berislam. Nah, kita harus juga mencari ilmu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita harus mempunyai dalil kenapa Allah itu ada, kenapa kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya, ya. Fa inna imanal muqallid, sesungguhnya keimanan seorang yang muqallid, yang pokoknya ngikut saja, ya, keimanannya itu. Wa in kana sahihan indana, walaupun keimanan itu tetap
sahih ya, walaupun tanpa dalil, imannya tetap diakui ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan seorang muqallid itu walaupun diakui kesahihannya, tetap diakui bahwasanya dia orang yang beriman, tetapi yakunu asiman, orang muqallid itu asiman. Dia adalah orang yang berdosa. Kenapa? Bitarkil istidlal. Karena dia meninggalkan mencari dalil. Maksudnya dia enggan atau tidak mencari dalil yang mendukung keimanannya. Kenapa dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia hanya sekedar ikut-ikut saja dan dia tidak mau mencari dalil tentang keimanan kenapa dia harus beriman, maka dosanya adalah karena dia tidak mau mencari dalil itu ya, bukti bahwasanya dia harus beriman itu. Tapi keimanannya insya Allah sudah dibenarkan. Wa yakhtarul atiqa dunal muhdatsat. Jadi dia harus bisa memilih ilmu-ilmu yang kuno, yang sebagaimana para orang-orang terdahulu, orang-orang yang lebih dahulu dalam beragama itu mencarinya atau menempuh ilmu itu, dunal muhdatsat, tidak pada ilmu-ilmu yang modern, yang baru dalam memahami agamanya ini. Qalu alaikum bil atiq, ya. Hendaklah kalian mencari ilmu-ilmu yang sebagaimana orang-orang dahulu memahami agama ini. Wa iyyakum wal muhdatsat, dan hendaklah kalian jauhi hal-hal yang baru dalam memahami agama ini. Wa iyyaka an tashtaghila bihadzal jidal, dan hendaklah engkau jauhi hal-hal yang bisa menyibukkan dirimu bihadzal jidal, dengan perdebatan ini. Jadi jangan sampai sibuk dengan perdebatan sebagaimana orang-orang yang mungkin baru memahami agama ini. Alladzi dhahara ba'da inqiradil akabira minal ulama. Debat yang gitu ya, muncul setelah wafatnya para pembesar-pembesar ulama, maksudnya adalah ulama-ulama besar di zaman-zaman sebelum kita. Jadi ketika ulama-ulama itu wafat, itu berarti ilmu sudah dicabut ya. Beberapa ilmu sudah diangkat. Jadi hilangnya ilmu salah satunya adalah dengan wafatnya para ulama. Nah, ketika ulama ini wafat, tidak ada yang dijadikan rujukan atau mungkin berkurang gitu ya, yang dijadikan rujukan, maka kadang ada orang yang kemudian berdebat ya. Maka hindarilah debat-debat yang muncul setelah wafatnya ulama ini. Kenapa? Fa innahu yub'idu 'anil fiqhi. Karena sesungguhnya debat tentang agama ini hanya akan menjauhkan ya para umat atau menjauhkan umat ini dari ilmu fikih yang sebenarnya. Ya. Wa yudayyi'ul 'umra. Dengan debat itu hanya akan menyia-nyiakan umur saja. Wa yurithul wahsyah wal adawah, dan akan melahirkan, mewariskan wahsyah, kekejian, kebrutalan, wal adawah, dan permusuhan saja. Wa huwa min asyratis sa'ah, dan itu semua merupakan alamat atau tanda-tanda hari kiamat. Wartifa'il ilmi wal fiqhi, dan itu juga menjadi tanda diangkatnya ilmu dan fikih ketika orang sudah pandai berdebat gitu ya. Berbeda dengan debatnya para ulama-ulama dahulu gitu ya. Dikisahkan bahwasanya Imam Syafi'i ketika berada di majelis para ulama, ya berdebat maksudnya berdiskusi, saling menunjukkan dalil tentang ilmu-ilmu yang tentang agama ini ya. Nah, itu berbeda ya dengan debatnya itu, karena memang ingin mencari kebenaran yang tujuannya adalah untuk kepentingan umat gitu ya. Bukan hanya sekedar berdebat saja tanpa diakhiri dengan sebuah kepastian tentang debat itu gitu ya. Atau bahasa kita adalah debat kusir gitu ya. Nah, itu merupakan tanda-tanda irtifa'il ilmi wal fiqhi, diangkatnya ilmu dan fikih.
kadza warada fil hadis. Beginilah apa yang telah disebutkan di dalam hadis. Ya, jadi kita harus pandai-pandai memilih ilmu-ilmu yang sebagaimana ulama-ulama dahulu pelajari dalam memahami agama ini, bukan ilmu-ilmu yang modern yang akhir-akhir ini dipelajari. Bahkan mungkin ada orang liberal gitu ya yang memelencengkan, memalingkan makna daripada ilmu-ilmu agama yang sebenarnya. Nah, itu dijauhi ilmu-ilmu yang seperti itu. Kita lebih percaya kepada ulama-ulama yang sudah dahulu ya, beragama dengan benar. Kemudian tidak disibukkan dengan berdebat ya, hal-hal yang tidak seharusnya didebatkan karena memang itu sudah sebuah permasalahan yang misalnya khilafiyah, permasalahan furu' gitu ya. Semuanya punya dalil masing-masing. Biarlah mereka beribadah sesuai dengan dalil yang mereka anggap yakin pada dirinya. Kita juga beragama dengan apa yang kita yakini dalilnya gitu ya. Jangan sampai kita berdebat hal-hal yang seperti itu yang akan menjauhkan umat ini dari agama ini gitu ya. Kita lanjutkan, bismillah. Amma ikhtiyarul ustadzi fayanbaghi an yakhtarul a'lama wal awra'a wal asanna kama ikhtara Abu Hanifah rahmatullahi alaihi Hammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wat tafakkuri wa qala wajadtuhu shaykhan waquran haliman saburan fil umur. Amma ikhtiyarul ustad, adapun memilih ustad, memilih guru itu, fayambaghi an yakhtarul a'lama. Maka seorang penuntut ilmu itu seharusnya memilih orang yang a'lam, orang yang dianggap pada zamannya itu adalah orang yang paling mengetahui, paling alim. Wal awra'a, dan orang yang paling awra', orang yang paling wara'. Wara' itu hati-hati dalam permasalahan kehidupan beragama ini. Wal asanna di sini maksudnya orang yang paling umurnya paling tinggi ya. Biasanya umur yang paling tinggi itu akan lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan kehidupan ini. Kama ikhtara Abu Hanifah, sebagaimana Imam Abu Hanifah rahmatullah, semoga Allah merahmatinya, telah memilih Hammad ibni Abi Sulaiman, Hamad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya. Ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Setelah beliau menimbang-nimbang, memperhatikan dan tafakkur, memikirkan gitu ya. Kenapa dia jatuh memilih gurunya yang bernama Hamad ibn Abi Sulaiman ini ya. Jadi setelah penelitian, setelah pengamatan, setelah berfikir, telah merenungi gitu ya. Waqala, dan berkatalah Imam Abu Hanifah, wajadtuhu syaikhan waquran. Aku mendapati Syekh Hamad ibn Abi Sulaiman ini adalah seorang syaikhan, seorang yang syekh, dianggap syekh, seorang yang sudah umurnya sudah dianggap sepuh, maksudnya sudah disepuhkan gitu ya. Secara keilmuannya juga sudah dianggap orang yang paling lama, paling banyak ilmunya. Waquran, orang yang bijaksana, berwibawa. Haliman, orang yang penyayang. Saburan, orang yang sangat sabar. Fil umuri, dalam urusan-urusan hidupnya ya. Jadi begitulah memilih seorang guru, harus orang yang benar-benar berwibawa gitu ya, orang yang penyayang, tidak penyayang, tidak mudah marah misalnya, atau tidak mudah ya, sikap-sikapnya tidak mudah marah, tidak mudah menyalah-nyalahkan seperti itu. Saburan, yang banyak sabarna dalam segala urusan hidupnya. Wa qala thabattu 'inda Hammad bin Abi Sulaiman, atau thabattu 'inda Hammad ibni Abi Sulaiman fanabattu. Aku telah teguh, telah sabar dalam menempuh ilmu kepada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, maka aku menjadi orang yang tumbuh dalam keilmuan. Atau fanubtu juga boleh bacanya, maka aku pun bisa menjadi pengganti dari Syekh Hamad ibni Abi Sulaiman. Maksudnya keilmuannya bisa diwariskan kepada Abu Hanifah, sehingga Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih
mendapatkan warisan ilmu sehingga ia menjadi ulama besar juga. Wa qala Abu Hanifah rahmatullahi alaih, Imam Abu Hanifah berkata, semoga Allah merahmatinya, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqanda qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana qad azama ala dhihabi ila Bukhara li talabil ilmi. Sami'tu, aku mendengar, kata Imam Abu Hanifah, hakiman seorang yang bijaksana, min hukama'i Samarqanda, orang-orang yang bijaksana di daerah Samarqanda, daerah sekitar Soviet ya. Dia berkata, seorang yang bijaksana tadi, inna wahidan, sesungguhnya salah satu seorang min talabatil ilmi, dari orang penuntut ilmu, atau bisa kita terjemahkan, ada seorang penuntut ilmu, syawarani, yang mengajak musyawarah aku, ya, fi talabil ilmi, dalam hal mencari ilmu. Jadi dia sebelum mencari ilmu dia bermusyawarah denganku gitu ya. Wa kana qad azama ala dhihab, maka dia telah berazam setelah bermusyawarah itu untuk pergi ila Bukhara, ke daerah Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu ya. Wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli amr, maka beginilah seharusnya seorang talib itu, seorang penuntut ilmu itu seharusnya untuk senantiasa bermusyawarah di dalam segala urusannya. Fa inna Allah Ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wassalamu bil musyawarati fil umuri wa lam yakun ahadun afdana minhu. Ini ya. Fa inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amara rasulahu, telah memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bil musyawarah, untuk bermusyawarah, fil umur, dalam segala urusannya. Walam yakun ahadun, dan tidak ada seorang pun afdana minhu, yang lebih cerdas daripada Rasulullah SAW. Wa ma'adzalik, walaupun begitu, umira bil musyawarah, walaupun Rasulullah itu sangat cerdas itu, tapi tetap atau masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermusyawarah. Wa kanu yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijal bait. Maka dulu Rasulullah SAW senantiasa mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya di dalam semua urusannya, sampai hawaijal bait, sampai kebutuhan rumahnya gitu ya. Maka begitulah ya, kita disyariatkan untuk senantiasa bermusyawarah ya, dalam segala urusan, karena tidak ada yang akan celaka, tidak ada yang binasa, tidak akan ada yang rugi ketika dia bermusyawarah, sehingga ketika keputusannya salah merupakan keputusan bersama. Qala Ali karamallahu wajhah, sahabat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah berkata, ma halaka mra'un an musyawarah, tidak akan binasa seseorang yang telah bermusyawarah. Karena walaupun dia salah, masih ada sahabat-sahabatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya yang menguatkannya, karena sama-sama semuanya berargumen gitu ya. Kemudian merupakan keputusan bersama. Qila an-nasu, sesungguhnya dikatakan juga bahwasanya an-nasu, manusia itu ada 3 macam. Rajulun tamun, laki-laki atau orang yang sempurna, wa nisfu rajulin, setengah sempurna, wala syai'a, dan orang yang tidak punya apa-apa. Sempurna enggak, setengahnya pun enggak ada apa-apanya. Farrajulu, sungguhnya seorang yang sempurna itu, man lahu ra'yun sha'ibun, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang benar, orang yang, yaitu farrajulu ya, saya ulangi, farrajulu man lahu ra'yun sha'ibun, orang yang mempunyai pendapat yang sha'ib dari kata shawab,
yang benar, yang tepat gitu, yang pas gitu ya. Wa yusyawirul uqala, tapi dia tetap mengajak musyawarah orang-orang yang berakal. Walaupun dia punya pendapat yang bagus, yang baik, yang mungkin orang lain juga menerimanya, tapi dia tetap mengajak musyawarah al-uqala, orang-orang yang berakal. Itulah orang atau orang yang sempurna gitu ya. Jenis atau golongan yang pertama. Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun shaibun lakin la yusyawir. Orang yang punya pendapat yang tajam, yang benar, yang pas gitu ya. Tapi dia tidak mengajak bermusyawarah orang-orang yang berakal. Berarti menurut pendapatnya sendiri. Au yusyawiru walakin la ra'ya lahu. Atau dia mengajak musyawarah ya, tapi dia tidak punya pendapat yang baik. Ya. Jadi yang kedua ini dianggap setengah sempurna gitu ya. Itu adalah orang yang punya pendapat yang baik tapi tidak mengajak musyawarah, atau orang yang mungkin dia mau bermusyawarah tapi dia sendiri tidak punya pendapat yang baik, yang pas. Wala syai'a, dan adapun golongan yang ketiga yaitu orang yang tidak punya peran, tidak dianggap gitu ya. Itu adalah man la ra'ya lahu wa la yusyawiru. Sudah enggak punya pendapat yang bagus, tidak mau bermusyawarah. Ini kan bermasalah orang-orang seperti ini. Ini yang paling kacau orang seperti ini ya. Sudah tidak punya pendapat yang bagus, yang pas, yang tajam, yang tepat, kemudian dia tidak mau musyawarah lagi gitu ya. Nah, kita berlindung dari hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa suka bermusyawarah. Wa qala Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri. Imam Ja'far As-Shadiq telah berkata kepada Syekh atau Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Syawir fi amrika alladzina yakhshawna Allah Ta'ala." Ajaklah bermusyawarah di dalam urusan-urusanmu itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Imam Ja'far As-Shadiq itu syarat pertama orang yang boleh diajak bermusyawarah itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka karena mereka dekat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga solusinya pun insyaallah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatalabul ilmi min a'lal umuri wa ashabiha. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu min a'lal umur, termasuk hal-hal yang tinggi kedudukannya. Sungguhnya mencari ilmu itu termasuk hal-hal yang tinggi kedudukannya, was'abiha, dan termasuk urusan-urusan yang sangat sulit. Ya, tidak sepele ya mencari ilmu itu. Masalahnya ilmu itu nanti mau dipakai di dalam kehidupan kita. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalaupun kita punya ilmu, pasti ilmu ini juga akan berimbas kepada orang yang ada di sekeliling kita. Fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Maka sungguhnya bermusyawarah di dalam mencari ilmu itu merupakan ahamma, suatu hal yang sangat penting, wa aujaba, dan sangat wajib. Oleh karena itu, sebelum mencari ilmu, maka hendaklah kita bermusyawarah minimal dengan keluarga. Kalau sudah punya keluarga, kalau belum ya dengan ayah, dengan ibu, atau dengan orang-orang yang dianggap dia lebih paham gitu ya tentang keilmuan. Qala Al-Hakim rahmatullahi alaihi, Al-Hakim berkata, semoga Allah merahmatinya, "Idza dhahabta ila Bukhara fala ta'jal fi ikhtilafi ila al-a'immati wamkuth syahraini hatta tata'ammala wa takhtara ustadzan fa innaka in dhahabta ila 'alimin wa bada'ta bis-sabqi 'indahu farubbama la yu'jibuka darsuhu fatatrukahu fatadhhaba ila akhir fala yubaraka laka fit ta'allum." Idza dhahabta, apabila kamu telah pergi nantinya. Tadi ada seorang hakim ya, seorang yang bertanya gitu ya. Sami itu hakiman tadi yang di atas tadi.
aku telah mendengar seorang yang bijaksana dari Samarkand tadi ya. Ini maksudnya dia. Qala al-Hakim, nah Hakim itu seorang yang bijaksana tadi berkata kepada Imam Abu Hanifah tadi. Ketika dia menasihati seorang yang ingin mencari ilmu, ingin pergi ke Bukhara tadi. Ada seorang penuntut ilmu yang ingin pergi ke Bukhara, kemudian dia bermusyawarah atau bertanya kepada seorang yang bijaksana itu ya. Maka seorang bijaksana tadi mengatakan kepada seorang penuntut ilmu yang mau pergi ke Bukhara tadi, "Idza dhahabta ila Bukhara," jika kamu sudah kamu pergi ke Bukhara, sudah sampai ke sana berarti sudah pergi ke Bukhara dan nantinya, fala ta'jal fi ikhtilafi ilal a'immah, maka janganlah engkau tergesa-gesa dalam berpindah-pindah kepada guru-guru itu. Maksudnya sampai sana langsung memilih guru, ternyata nggak tepat pindah sini, ternyata nggak cocok pindah sana, nggak cocok lagi pindah. Nah, gitu ya. Maka nasihatnya adalah wamkuth syahra ini. Pertama sampai sana tinggallah kamu di situ sekitar 2 bulan. Hatta tata'ammal wa takhtar, sehingga engkau bisa memperhatikan dengan tinggal di situ sambil 2 bulan itu sambil mengamati ustadz-ustadz atau mungkin kalau kiai-kiai atau syekh-syekh yang di situ gitu ya, yang mau kita pelajari ilmunya darinya ya. Dia memperhatikan di situ wa takhtar ustadzan, sehingga engkau bisa memilih seorang ustadz dari mungkin di sebuah daerah tidak hanya seorang yang alim, mungkin ada beberapa orang yang alim, maka tinggallah di situ untuk melakukan pengamatan dulu gitu ya, pada orang-orang alim yang ada di situ. Mana yang cocok, mana yang dianggap sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, bagaimana memilih seorang guru. Fa innaka in dhahabta ila alimin, karena sesungguhnya engkau apabila sudah pergi ke seorang yang alim, seorang guru untuk dipelajari ilmunya, wa bada'ta bis-sabqi, kan engkau sudah memulai darinya sebuah pelajaran, berarti engkau sudah menimba ilmu darinya, indahu, kepada guru tadi, kepada orang yang alim tadi, farubbama la yu'jibuka darsu, mungkin pertama kali engkau belajar dengan seorang alim itu tidak ada yang mengherankan atau tidak ada yang mengagumkan ya darinya, cara mengajarnya, ilmunya yang diajarkan. Kesan pertamanya mungkin seperti itu, kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, kalau bahasa kita sekarang tidak sesuai dengan perkiraan kita gitu ya. Sudah niat ke situ ternyata biasa-biasa saja, ternyata cuman kayak gitu, ternyata gitu. La yu'jibuka darsuhu, sehingga ia tidak, atau cara mengajarnya, ilmu yang diajarkannya tidak membuatmu heran, tidak membuatmu kagum. Maka sehingga kamu fatat rukahu, sehingga engkau meninggalkannya. Fatat haba ila akhar, kemudian kamu mencari lagi, pindah lagi kepada seorang alim yang lain, seorang guru yang lain. Maka kalau seperti itu, fala yubarak laka fil ta'allum, maka belajarmu itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada istilah itu yang pernah saya dengar ketika masih di pesantren itu. Jadi menuntut ilmu itu ibarat orang menggali sumur. Menggali sumur itu mungkin ada yang dangkal, ada yang dalam. Kalau kita menggali sumur itu baru 1 meter, 2 meter, kemudian mengatakan nggak ada airnya, ternyata nggak ada airnya, kemudian pindah lagi. Ya, setelah menggali 1-2 meter, 3 meter, ternyata nggak ada airnya, pindah lagi. Maka selamanya kita menggali sumur tidak akan mendapatkan airnya, karena kita tidak sabar gitu ya. 1 meter, 2 meter, lanjutkan sampai kita harus dapat air, baru kita akan mendapatkan. Tapi kalau baru 3 meter mengatakan ternyata nggak ada airnya, pindah lagi. Ya selamanya kita menggali sumur tidak akan mendapatkan air. Karena pasti menggali sumur itu awalnya juga tidak akan ada air, kecuali sudah mungkin agak dalam. Itulah dalam menuntut ilmu. Maka orang yang seperti itu dari guru merasa nggak cocok, pindah lagi, merasa nggak cocok, pindah lagi. Jadi yang dilihat adalah kesalahan guru itu. Terkesannya seperti itu kan, ngajar nggak cocok, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya, sehingga dia pindah, maka
orang seperti ini fala yubarak laka fil ta'allum, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan, bismillah. Fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyaril ustad, maka dalam 2 bulan itu hendaklah engkau perhatikan di daerah itu dalam memilih guru yang akan kau jadikan sumber ilmu yang akan kau pelajari di sana. Wasyawir hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'tiradi anhu. Dan bermusyawarahlah, mungkin bisa dengan orang yang di sekelilingnya, tanya-tanya tentang orang yang sudah lama tinggal di situ, gitu ya. Dan bermusyawarahlah hatta la tahtaja ila tarki, sehingga engkau tidak butuh lagi untuk meninggalkannya, gitu ya. Ketika engkau sudah yakin kepada pilihan sang guru itu, tidak perlu lagi engkau meninggalkan, karena engkau sudah yakin apapun konsekuensinya akan lanjutkan sampai engkau mendapatkan ilmu dari seorang guru itu. Wal i'rad anhu, jangan, sehingga engkau juga tidak meninggalkan atau berpaling darinya. Fatathbutu 'indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, sehingga engkau bisa teguh sabar berada di situ bersama orang yang telah kau pilih itu, hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, sehingga belajarmu di sana bersama orang itu atau bersama guru itu, bersama syekh itu benar-benar belajar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tantafi'a bi'ilmika katsiran, sehingga engkau bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah kau pelajari dari orang yang telah kau pilih itu, guru itu, mendapatkan manfaat yang banyak dari ilmu yang kau pelajari darinya, sehingga ketika sabar kau akan mendapatkan ilmu itu darinya. Wa'lam anna as-sabra wath-thabata aslun kabirun fi jami'il umur walakinnahu azizun kama qila. Wa'lam, dan ketahuilah, anna as-sabra, bahwasanya kesabaran, wath-thabata, dan keteguhan hati di dalam menuntut ilmu itu, aslun kabirun, ada hal yang pokok yang sangat besar kedudukannya, fi jami'il umur, di dalam segala urusan. Walakinnahu azizun, tetapi hal itu amatlah sangat berat bagi orang yang menjalankannya. Sabar dan teguh itu mudah diucapkan. Yang sabar, yang teguh, gitu. Jangan mudah bosan. Itu mudah diucapkan, tapi kalau menjalankannya kadang-kadang sangat kesusahan. Kama qila, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair, likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu. Setiap orang itu ketika ditawarkan kepada hal-hal yang bagus, yang kedudukannya tinggi, contohnya mungkin jabatan atau pekerjaan yang bagus, gitu ya, itu harakatun, bersegera untuk bergerak, gitu ya. Ketika ditawarkan, mau nggak kamu menjadi sadarnya, mau nggak kamu menjadi direktur, mau nggak menjadi bos, itu mungkin, atau kamu mau nggak menjadi orang yang pintar, pasti jawabannya langsung banyak yang berebut, mau gitu maksudnya. Walakin azizun fir rijali sabatu, tapi dalam proses untuk meraihnya itu merupakan hal yang sangat susah, ya. Ketika ditawarkan tuh banyak yang mau, tapi ketika sudah mau, oke, langsung menjalankan, ketika prosesnya banyak yang bertumbangan, gitu ya. Walakin azizun fir rijali sabatu, namun keteguhan dalam proses untuk mencari meraih, gitu ya, apa yang telah disebutkan tadi, baik kedudukan, keilmuan, jabatan, itu amat sangat susah untuk menjaga keteguhan sehingga bisa melalui proses, sehingga bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan tadi, dari kedudukan atau profesi yang baik yang sangat tinggi kedudukannya, itu maksudnya ya. Sya'wil ula maksudnya itu ya. Sekali lagi ya. Jadi setiap orang itu ketika ditawarkan kepada hal-hal yang baik, ilmu, contohnya mau pintar enggak, mau menjadi presiden enggak, mau menjadi direktur enggak, mau menjadi ini enggak, yang baik itu, mereka amat sangat bersegera dalam menjawabnya itu. Tapi ketika melalui proses untuk
menuju pada hal itu, maka hal itu merupakan suatu hal yang aziz, suatu hal yang berat, karena butuh keteguhan. Menjaga kesabaran dan keteguhan dalam proses itulah yang sangat sangat berat. Qila masyaja'atu, dikatakan apa sih keberanian itu? Qila asyaja'atu sabru sa'ah. Keberanian itu adalah bisa bersabar sesaat. Nah, itulah yang benar-benar disebut dengan keberanian. Ya. Jadi kita bisa bersabar sesaat gitu. Ketika kita merasa bosan, merasa lemah, itu bagaimana kita bisa bersabar sehingga kita bisa tetap teguh ketika melaksanakan aktivitas, atau mungkin disinilah menuntut ilmu. Itulah keberanian yang hakiki, keberanian yang sebenarnya keberanian. Oleh karena itu asyaja'atu sabru sa'ah, keberanian itu adalah bisa bersabar sesaat ketika kita jatuh, ketika kita lemah, ketika kita putus asa gitu ya. Fayambaghi an yathbuta wa yasbira ala ustadhin wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtar wa ala fannin hatta la yashtaghila bi fannin akhar qabla an yutqina al-awwal. Nah ini ya. Fayambaghi, dan seharusnya bagi seorang penuntut ilmu, an yathbuta, sehingga ia teguh hati, sabar, tetap gitu ya. Wa yasbira, dan sabar, ala ustadhin, terhadap seorang ustadz ya, sampai dia mendapatkan semua ilmu yang dari ustadz itu. Jangan pindah-pindah dulu gitu ya. Ketika dia belum, atau ustadz itu belum mengatakan kamu sudah selesai, kamu sudah mendapatkan ilmu, atau aku sudah mengajarkan semua ilmuku kepadamu, itu sesungguhnya jangan pindah dulu, sabar dulu bersamanya. Walaupun kadang-kadang ada perangai dari ustadz itu yang mungkin tidak cocok gitu ya, tapi kita selalu husnudzon. Ketika ada ustadznya yang tidak cocok, maka cari alasan sehingga ia bisa menjadikan alasannya itu tetap teguh, sehingga dia tidak menjadikan itu alasan sehingga ia membenci ustadznya gitu ya. Wa ala kitabin, dan dia juga harus bersabar teguh kepada satu kitab ya, satu kitab ketika belajar satu kitab, hatta la yatrukahu abtaran, sehingga ia tidak meninggalkan kitab itu abtaro. Apa ya? Terputus kalau bahasanya ya. Abtaro, yang terputus maksudnya tidak khatam, tidak selesai belajarnya gitu ya. Sehingga ilmunya tidak sempurna gitu. Nah, ini bahaya membaca ilmu buku tapi tidak sempurna, maka bisa jadi pemahamannya tidak tuntas. Nah, ini kalau diajarkan ya bahaya gitu ya. Wa ala fannin hatta la yashtaghila bi fannin akhar, dan tetap bersabar, tetap teguh kepada satu disiplin ilmu, jangan sampai ia sibuk dengan disiplin ilmu yang lain, qabla ayyutqinal awal, sampai dia benar-benar mutqin, benar-benar faham kepada disiplin ilmu yang pertama yang ia pelajari. Jadi jangan sama ini memang ya bertolak belakang ya dengan keadaan pendidikan kita sekarang ini gitu ya. Kenapa dulu-dulu banyak orang-orang yang pandai, banyak orang yang pakar-pakar, karena pendidikannya adalah modelnya bukan seperti yang sekarang ini, yang terutama di negara kita gitu ya. Dari SD saja sudah berapa ilmu yang diajarkan oleh anak kita. Kita bisa lihat tas anak kita itu kalau berangkat sekolah, subhanallah ya, berat sekali. Jadi beban pelajaran yang diajarkan itu berbagai macam disiplin ilmu yang menurut pengarang ini bertolak belakang gitu ya. Kalau ada seorang kiai yang mensarah ini yang dari Demak itu, Kiai Nurul Huda itu ya, itu dia pernah mendapatkan cerita dari bapaknya bahwasanya bapaknya itu ketika diajar oleh ayahnya itu tidak boleh ya lebih dari 2 kitab, dan ketika belajar pun tidak panjang waktunya gitu ya. Ketika
malam belajar harus hafal, pagi harus setor, setelah sudah setor kemudian dia ya seperti teman-teman yang lain, dia main apa gitu ya. Tapi dia fokus gitu ya, harus hafal gitu ya. Tapi tidak boleh lebih dari dua kitab, dua disiplin ilmu. Contohnya kalau di pondok itu ada nahwu shorof gitu ya, atau ilmu-ilmu yang lain. Kalau belajar matematik ya matematik dulu sampai dia faham gitu ya. Kalau di pondok kan seperti itu, ada ilmu nahwu shorof dulu. Nahwu shorof sudah paham baru nanti masuk ilmu balaghah, ada ilmu adab atau yang lain-lain. Nah, ini bertentangan gitu ya, seolah-olah bertentangan dengan kehidupan pendidikan kita zaman sekarang ini yang mungkin kita rasakan juga dari dulu ya. Sejak SD, SMP, SMA berapa disiplin ilmu yang harus dipelajari gitu ya di dalam sistem pendidikan kita. Kalau ulama-ulama dahulu kan biasanya fokus ketika awal belajar menghafal Quran dulu. Setelah menghafal Quran selesai belajar ilmu tauhid, atau mungkin pertama ilmu tauhid dulu. Dari kecil sudah hafal Quran, kemudian masuk kepada ilmu-ilmu tauhid, ilmu adab dulu ya, adab kepada guru. Sudah bisa menerapkan adabnya, bagaimana dia belajar, bagaimana adab terhadap guru. Kemudian belajar tentang ilmu tauhid, ilmu dasar akidahnya. Kemudian ya, ilmu-ilmu yang lain. Jadi fokus dapat semua. Kalau sekarang seperti ini kan banyak yang dia pelajari tapi tanggung semua hasilnya. Ini kan jadi enggak fokus. Wallahu alam, ini hanya sebagai perbandingan saja gitu ya dari kitab ini yang telah kita pelajari dalam kitab Ta'limul Muta'alim dengan kondisi pendidikan yang kita rasakan sekarang ini. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar. Dari sebuah negeri, sebuah tempat ke, atau sehingga ia tidak mudah pindah ke negeri yang lain atau ke tempat yang lain. Ya, jadi jangan sampai kita mudah bosan sehingga di sini ya, kalau mudah pindah seperti itu ya, jadi bermasalah ya. Min ghairi darurah. Jadi pindah-pindah tanpa ada kepentingan yang mendesak gitu ya. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur. Karena sesungguhnya semuanya itu ya apa tadi? Semuanya itu tidak sabar kepada seorang ustadz, tidak sabar mempelajari satu kitab sehingga belum khatam sudah pindah ke kitab yang lain gitu ya. Tidak sabar mempelajari satu disiplin ilmu sehingga satu disiplin ilmu belum paham, belum matang, belum menguasai, dia sudah pingin kepada disiplin ilmu yang lain. Kemudian satu tempat dia tidak sabar, pingin pindah-pindah tempat karena bosan di tempat yang ini, pingin pindah ke tempat yang. Hal-hal yang itu sungguhnya akan memecah urusannya sehingga pikiran kita akan terpecah terus, tidak akan fokus. Wa yusghil al-qalba, akan menyibukkan hati kita, pikiran kita gitu ya. Wa yudayyi'ul awqat, dan menyia-nyiakan waktu saja gitu ya. Satu guru, karena kalau pindah guru, kita ketemu guru yang baru, adaptasi lagi, itu perlu waktu. Ketika kita belajar kitab belum selesai, kemudian belajar kitab yang lain, yang temanya lain atau disiplin ilmu yang lain, maka kita perlu mempelajari pondasi atau dasar-dasar keilmunya itu lagi dari awal. Maka itu perlu waktu lagi, sehingga tidak akan sempurna ilmunya, tanggung semua gitu ya. Nah, ini yang penting. Kemudian hal itu seperti itu wa yu'dzil muallim, ini yang paling parah ya. Dan orang seperti itu akan bisa menjadikan gurunya itu tersakiti ya, sakit gitu. Ketika diajar gurunya ini, sabar ya, belum waktunya kamu pergi dari sini contohnya. Nah, karena masih ada hal-hal yang belum diajarkan. Karena kalau belum diajarkan semua, mungkin dikhawatirkan akan salah dalam menyampaikan. Nah, itu kalau dia nekat gitu ya meninggalkan gurunya atau tidak mengikuti arahan gurunya, maka yu'dzil muallim. Hal itu akan mencederai atau menyakiti hati seorang guru. Nah, ini yang akan menghilangkan keberkahan dari ilmu itu. Wa yanbaghi ay yasbiru amma turiduhu nafsuhu wa hawahu. Dan juga harus bersabar atas apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu inna nafsal ammaratun bisu ya. Kebanyakan
jiwa atau hawa nafsu itu la ammaratun bisu, dalam surat Yusuf sangat atau sering memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik gitu ya. Qala syair, seorang penyair berkata, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawanin. Ya, ini maksudnya sesungguhnya hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu itu benar-benar merupakan sebuah kehinaan yang benar, yang nyata gitu ya. Maka orang kalau sudah yang dituruti adalah hawa nafsunya, pasti dia akan mendapatkan atau memperoleh sebuah kehinaan. Wasari'u kulli hawan, dan orang yang bisa dikalahkan oleh hawa nafsu itu benar-benar akan dikalahkan oleh kehinaan. Maksudnya dia akan menjadi orang yang terhina. Wa yasbiru 'alal mihan wal baliyat, dan dia juga harus bisa bersabar kepada cobaan-cobaan dan ujian-ujian selama ia belajar. Qila khazainul manan atau minan ala qanatiril mihan. Jadi seberapa banyak keutamaan yang akan kita peroleh itu sebanding dengan seberapa banyak cobaan yang kita hadapi gitu ya. Semakin tinggi kedudukan, semakin tinggi derajat, tentunya ya cobaan-cobaan yang akan kita hadapi juga akan semakin tinggi gitu ya. Walaqad unsyidtu, telah dibacakan kepadaku sebuah syair, wa qila innahu Ali bin Abi Thalib, dari ada yang mengatakan bahwasanya itu merupakan syair dari Abi Thalib rahmatullah alaihi, semoga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ada yang mengatakan juga dari Imam Syafi'i, syairnya ala lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika amma majmu'iha bibayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Jadi ala lan tanalal ilma, ingat kamu tidak akan bisa memperoleh ilmu, tidak akan bisa mendapatkan ilmu illa bisittah, kecuali engkau melakukan 6 hal ini. Sa'umbika an majmu'iha bibayan, aku akan menjelaskan tentang kumpulan yang 6 itu dengan sebuah penjelasan. Yang pertama ada zakain, kecerdasan. Ya, harus, insya Allah manusia itu dibekali dengan kecerdasan, baik kecerdasan mengatur waktu, kecerdasan memilih itu ya, kecerdasan yang pertama. Kemudian wahirsun, dan tamak, berambisi di dalam menuntut ilmu itu. Harus punya kecerdasan, punya ambisi yang kuat, ya, ketamaan dalam menuntut ilmu. Wastibarun, dan juga harus bersabar, tidak hanya bersabar tapi bersabar agar kesabaran itu tetap kita miliki, itu namanya istibar. Kalau sabrun kan sabar, kalau istibarun adalah selalu bersabar agar kesabaran itu senantiasa bisa kita lakukan gitu ya. Jadi sabar di atas kesabaran, sabar untuk bisa bersabar. Nah, seperti itu. Wabul ghotun, dan modal gitu ya. Wa irsyadi ustad, wa bulghatin wa irsyadi ustad, dan petunjuk guru. Ya, ini penting ya. Jadi jangan sampai kita belajarnya dari baca terus tanpa guru. Nah, ini bahaya. Bahaya, nanti kita bisa menafsirkan ilmu yang kita baca itu sesuai penafsiran kita sendiri tanpa ada sanad keilmuan. Nah, ini bahaya. Belajar tanpa sanad ilmu, belajar. Walaupun membaca itu bagus, tapi tentu kita butuh guru dalam menjelaskan hal-hal yang kadang-kadang kita tidak kita pahami. Wa istadi ustadi wa tuli zaman, dan ini yang penting adalah banyaknya atau panjangnya masa dalam belajar. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ibarat orang menggali sumur. Tidak bisa langsung 1-2 meter kadang keluar air. Kadang butuh bermeter-meter baru akan mendapatkan airnya. Ya. Itu tentang 6 syarat ya, 6 hal yang perlu dipenuhi dalam seorang thalib untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama tadi apa? Zaka, kecerdasan, kemudian berambisi, jangan sampai malas-malasan, tapi harus punya ambisi yang sangat kuat, bahwasanya yakin akan mendapatkan ilmu
dan dengan ambisi itu dia akan senantiasa bersabar dan teguh kalau sudah memang benar-benar punya ambisi. Wastibarun dan benar-benar bisa bersabar dan menjaga kesabaran, bersabar dalam menjaga kesabaran itu. Wabulghatin dan modal gitu ya. Apapun modal yang bisa kita keluarkan untuk menempuh ilmu itu sebagai wujud kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Wa irsyadi ustad, petunjuk guru, berarti dibutuhkan guru di dalam menjelaskan ilmu. Wa tuli zaman, dan panjangnya masa dalam menuntut ilmu. Tidak mudah putus asa, tidak mudah pindah seperti tadi, tidak mudah putus asa dari guru, tidak mudah putus asa dari kitab yang dipelajarinya, dari disiplin ilmunya. Komitmen kepada satu, kemudian selesai satu tuntas, dan setelah selanjutnya insya Allah benar-benar akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti lanjutannya tentang memilih seorang teman akrab dan keteguhan hati kita akan lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.